Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 28 Jakarta, yang saya banggakan anak-anak sekalian peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah insyaallah kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas khususnya tadarus dan juga doa pagi untuk anak-anak sekalian yang non muslim. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang tidak henti-hentinya senantiasa mendampingi anak-anak sekalian, baik itu dalam kegiatan tadarus bagi yang muslim dan juga doa bagi anak-anakku yang beragama non-muslim. Begitupun kepada anak-anakku sekalian, terima kasih atas peran sertanya, kesediaannya untuk juga tidak henti-hentinya mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadarus pagi atau doa pagi bagi anak sekalian non-muslim. Mari kita terus dukung, mari kita terus galakkan, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan tadarus pagi ataupun doa pagi, sehingga sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi amalan serta ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Ramadhani dari 10 MIPA 2. Sebelum memulai tadarus pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniya aw faqiran fallahu awla bihim fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alim. Allazina yattahizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairih innakum idza misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila muzabzabina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudlillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhallazina amanu la tattahizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubin. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira illal ladzina ta'bu wa aslahu wa'tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi fa'ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya.
serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam, yaitu orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan pada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk pada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka, kecuali orang-orang yang tobat dan memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sebelum mengakhiri tadarus pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati indahnya sinar mentari, segarnya udara pagi, dan lain-lain. Anakku yang Bapak cintai, pandemi atau COVID-19 ini mungkin tidak diharapkan bagi semua orang, karena keadaan ini membuat semua orang susah. Membuat kalian susah, membuat ibumu susah, membuat bapak guru ibumu susah. Tapi ini semua bukan sesuatu alasan untuk kita tetap melakukan hal yang terbaik. Bapak bisa bayangkan betapa repotnya ibu kamu untuk membangunkan kamu hanya sekedar supaya kamu tetap mengikuti pembelajaran dari rumah yang dimulai dari pembacaan tadarus atau persekutuan doa. Anak-anakku, tolong bantu ibu kamu. Jangan membuat ibu kamu susah. Jangan membuat ibu kamu galau, jangan membuat ibu kamu resah. Hanya karena sekedar untuk mengingatkan kamu atau membangunkan kamu dari tidur, hanya supaya tidak ketinggalan mengikuti kegiatan tadarus. Anak-anakku sekalian, tadarus ini adalah merupakan kewajiban bagi kalian untuk mengikutinya. Karena kalau kalian tidak absen tadarus atau tidak mengikuti tadarus, sama halnya ketika sekolah dengan melalui tatap muka, itu artinya kalian datang terlambat. Maka oleh karena itu, mengikuti kegiatan tadarus di pagi hari itu adalah suatu kewajiban yang kalau tidak kalian ikuti, ini akan berpengaruh kepada penilaian sikap. Oleh karena itu, Bapak ingatkan kepada anak-anakku, jangan pernah segala sesuatu itu dijadikan suatu beban. Apalagi dalam situasi semacam ini. Kerjakan semampu kamu, kerjakan sebisa kamu, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pesan yang Bapak sampaikan, sayangilah ibu kamu. Karena beliaulah mungkin satu-satunya orang yang ada di keluarga kamu yang selalu mengingatkan kamu supaya kamu dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kamu bayangkan betapa sakit hatinya beliau ketika kamu dibangunkan, kamu masih enak-enak tidur atau kamu tidak menggubrisnya, padahal sementara beliau di WA terus oleh sekolah, oleh wali kelas, ditanyakan, mengapa anak bapak ibu tidak mengikuti kegiatan tadarus? Tentunya ini akan menjadi beban moral yang sangat besar dari apa yang kamu lakukan selama ini. Oleh karena itu, jika diingatkan sama ibu kamu, cepat-cepatlah bergegas, karena ini merupakan kewajiban bagi kamu untuk menjalankan belajar dari rumah yang dimulai dari proses tadarus. Anak-anakku sekalian, jangan sakit ibu, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka bangga, karena
Mereka sangat berharap keberhasilan yang mereka tunggu-tunggu buat anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak ada kata untuk terlambat. Mari tetap semangat dalam suasana seperti ini. Karena memang sangat sulit untuk dijalani. Tapi tidak ada pilihan lain, kecuali kita tetap melakukan ini. Anak-anakku, Bapak pernah membaca atau mendengar dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan perihnya kebodohan. Ulang sekali lagi. Jika kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan perihnya kebodohan. Masya Allah. Ini mungkin kata-kata mutiara yang cukup dalam. Maka oleh karena itu, jadikan ini sebagai suatu patokan untuk menyemangati kamu. Ada beberapa pendapat juga dari Warren Buffett, cara agar sukses. Kata Buffett, kita tidak harus lebih pintar dari orang lain. Kita hanya perlu lebih disiplin dari orang lain. Itu cara agar kita sukses. Jadi nggak harus pintar. Tetapi kita hanya butuh atau perlu lebih disiplin dari orang lain. Insya Allah kalau kita disiplin, maka kesuksesan akan mudah kita raih. Karena menurut Jim Rohn, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dengan pencapaiannya. Anak-anakku, tidak banyak yang Bapak perlu sampaikan. Janganlah kita menyesal, karena menyesal itu tidak pernah datang lebih awal, tapi penyesalan selalu datang pada bagian akhir. Maka supaya kamu tidak menyesal, mari mulai hari ini kalian menjalankan sesuatu semuanya dengan cara disiplin. Jangan membuat ibu kamu susah hanya karena membangunkan kamu dari tidur kamu. Karena sejatinya apa yang dilakukan oleh ibumu adalah untuk keperluan kamu di masa datang. Jangan pernah sakit hati atau jangan pernah menyakiti ibu kamu hanya gara-gara kamu tidak mau bangun pagi. Karena ibumu selalu ditelepon, selalu di WA. Kenapa putra-putrinya tidak ikut tadarus? Karena masih tidur? Karena mengantuk? Coba kamu bayangkan, kalau saja kamu yang menjadi ibumu atau kamu yang menjadi orang tua kamu, saat kamu dibangunkan dan kamu tidak mau bangun, apa yang kamu rasakan? Maka belajarlah dari perasaan orang lain. Cobalah untuk bisa menjadi orang lain. Artinya supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anakku, kalau kita menginginkan sesuatu, maka upayakanlah. Kalau kita sudah berusaha semampu kita, dan suatu saat kita gagal, maka kita tidak akan pernah menyesali. Tetapi kalau suatu saat gagal, sementara kita memang tidak pernah mengusahakannya, ya apalah artinya penyesalan? Nggak ada gunanya. Anak-anakku, mari di masa yang sulit ini, jalankan semua kegiatan dengan ikhlas, jalankan semampu kamu, ikuti rule yang ada, tanamkan sikap disiplin, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, buatlah ibumu bangga, buatlah dirimu bangga, buatlah amal material kamu bangga. Semuanya itu akan tercapai bila kita mau disiplin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.